kadangan kita malam ini adalah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada sekitar 37 pertanyaan. Dan mungkin salah satunya adalah pertanyaan panjenengan. Walaupun sesungguhnya jawaban dari 37 pertanyaan ini videonya sudah ada semua. Non malam ini 37 pertanyaan ini saya rangkum jadi satu, saya kumpulkan jadi satu dan akan saya jawab satu persatu. Nah, sementara panjenengan yang ada di sini coba belajar menjadi pendengar yang baik dan penyimak yang baik agar mendapatkan hikmah dari jawaban-jawaban tentang 37 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah saya tulis supaya sedikit terlihat keren. Saya pakai kacamata. Pertanyaan pertama, Pak Web, apakah tidak ada risiko menjalankan wahyu panca gaib tanpa pembimbing? Itu pertanyaan pertama. Dan jawaban dari saya, tidak ada sesuatu yang tidak ada risikonya. Semua, segalanya, bahkan seluruhnya, apapun itu yang kita lakukan, yang kita perbuat, pasti ada risikonya. Termasuk menjalankan wahyu panca gaib. Menjalankan wahyu panca gaib juga ada risikonya. Risiko menjalankan wahyu panca gaib adalah tercerahkan. Itu risikonya. Orang yang tadinya tidak mengerti bisa menjadi mengerti. Orang yang tadinya tidak paham bisa menjadi paham. Orang yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu. Itu adalah risiko dari menjalankan wahyu panca gaib. Pertanyaan kedua, laku murni menuju suci itu apa dan bagaimana, Pak Web? Laku murni menuju suci adalah perjalanan menuju suci. Laku adalah spiritual. Spiritual atau laku itu arti maksudnya adalah perjalanan. Laku murni menuju suci berarti perjalanan murni menuju suci. Dikarenakan tujuannya adalah suci, maka semua prosesnya harus murni. Dikarenakan jika prosesnya tidak murni, tidaklah mungkin bisa mencapai suci. Pertanyaan ketiga, Pak Web, Romo itu apa? Romo, jawabannya, Romo adalah roh mono atau roh tunggal. Apakah Romo itu sama dengan guru sejati atau roh suci atau roh kudus? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Romo dengan roh suci atau roh kudus atau guru sejati atau hidup itu tidak sama. Romo adalah bisa dikatakan babon atau bibit atau asal usulnya seluruh ruh suci.
Romo, yang arti maksudnya adalah roh mono atau roh tunggal, adalah babonnya atau rumahnya seluruh roh dan seluruh wujud atau seluruh makhluk. Lah, Romo inilah yang disebut-sebut sebagai Tuhan. Dinamai banyak. Kalau begitu, Romo sama tidak dengan Sang Yang Tunggal? Atau Tuhan Yesus? Atau Dewa Ruci? Jawabannya tidak sama. Mungkin dengan Sang Yang Buddha juga tidak sama. Karena Sang Yang Tunggal atau Sang Yang Dewa Ruci atau Tuhan Yesus atau Sang Yang Buddha adalah gambaran dari Romo. Artinya semuanya itu berupa. Tapi bukan berarti berwujud ya. Semuanya itu berupa. Sedangkan Romo itu tidak berupa. Paham jenengan? Maksud daripada tidak berupa, paham nggak jenengan? Artinya Romo itu tankinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan. Lah, kalau begitu berarti sama dengan Yang Widi. Ya, sama dengan Yang Widi. Kalau begitu sama dengan Yahweh. Ya, sama. Pertanyaan keempat, Pak Web, Putro itu apa? Putro adalah putrane roh mono. Putro adalah pergerakannya roh mono. Yang biasa sering saya istilahkan sebagai putraning rasa atau perputarannya rasa. Yang sesungguhnya adalah putranya roh mono. Jadi roh mono itu tidak pernah diam. Roh mono itu tidak pernah diam. Kalau Romo ini diam, maka dunia ini pun diam. Kehidupan ini pun diam. Lah, pergerakan Romo ini tadi, pergerakannya roh mono ini tadi, lah itu loh yang dimaksud Putro. Kalau begitu, Putro sama halnya dengan Roh Kudus atau Roh Suci atau Roh Tuhan. Ya, sama. Putro adalah Ruh Tuhan atau Roh Suci atau Roh Kudus. Pertanyaan kelima, Wahyu Panca Gaib itu apa dan bagaimana Pak Web? Ini sudah terlampau banyak video yang menjelaskan apa dan bagaimana itu Wahyu Panca Gaib, terlampau banyak. Terutama video-video terbaru saya beberapa hari hingga malam ini. Bahwasanya Wahyu Panca Gaib itu adalah sedulur papat kalimo pancernya setiap diri manusia yang masih hidup di dunia ini. Bukan yang lain. Pertanyaan keenam, Wahyu Pancalaku itu apa dan bagaimana Pak Web? Wahyu Pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman adalah sifatnya Wahyu Panca Gaib atau sifatnya sedulur papat kalimo pancer kita sendiri.
Dan wahyu pancalaku tersebut sebagai 1. Pasrah kepada Tuhan. 2. Menerima keputusan Tuhan. 3. Mempersilahkan kuasa Tuhan. 4. Merasakan kenyataan Tuhan. Dan yang 5. Menebar cinta kasih sayang Tuhan. Pertanyaan ke-7, Pak Web, apa bisa menjalankan wahyu pancagaib tanpa harus ketemu Pak Web terlebih dulu? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena walaupun tidak bertemu saya secara langsung, ada videonya. Ada ratusan video bimbingan jarak jauh dari saya di Putro Romo Channel YouTube milik pribadi saya. Channel khusus untuk belajar bagi Putro Kekudangane Romo. Bukan selain Putro Kekudangane Romo. Pertanyaan nomor 8. Asmo sejati itu apa Pak Web? Jawabannya, asmo sejati adalah asal-usul sangkan paraning dumadinya seluruh manusia hidup dan seluruh makhluk sekalian alam. Pertanyaan ke-9. Waktu untuk melakukan patrap samadhi itu jam berapa dan menghadap kemana Pak Web? Waktu untuk melakukan patrap samadhi adalah 24 jam full. Menghadapnya bebas. Kenapa waktu untuk melakukan patrap samadhi kok 24 jam full? Dikarenakan wahyu pancagaib itu kan sedulur papat kalimo pancer kita sendiri, yang jika manunggal tersebut hidup atau roh suci atau roh kudus atau guru sejati. Lah, selama 24 jam full kita diberi hidup. Selama 24 jam full non-stop, tidak ada henti-hentinya, kita itu diberi hidup oleh wahyu pancagaib. Jadi kalau bertanya tentang waktu untuk patrap samadhi, ya jawabannya adalah 24 jam full. Jadi jangan pernah bertanya tentang kapan waktu bersamadhi dan menghadap kemana. Karena jika ini harus dijawab, kita tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Jadi lakukan patrap samadhi ketika panjenengan merasa punya waktu, merasa bisa. Kalau merasa tidak punya waktu, merasa tidak bisa, ya jangan lakukan. Pertanyaan ke-10. Apakah boleh kalau patrap menggunakan kemenyan atau dupa Pak Web? Jawaban saya, boleh. Jika panjenengan tidak sesuatu. Nah, untuk panjenengan yang di sini, paham nggak maksudnya sesuatu itu? Mau menggunakan kemenyan, mau menggunakan dupa, silahkan saja. Tidak ada pantangannya itu. Yang penting panjenengan tidak sesuatu dengan kemenyan atau dupa tersebut. Pertanyaan ke-11. Pak Web, tolong diterjemahkan dong bacaan kunci, paweling, mijil, dan singkir. Soalnya saya kurang paham bahasa Jawa. Wahyu pancagaib adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung, khusus untuk seluruh manusia hidup. Artinya,
Jika di dalam Wahyu Pancagaib ada bacaannya, itu dikarenakan untuk mempermudah seseorang mengenal sedulur papat kalimo pancernya. Dengan adanya bacaan itu, berarti bacaan-bacaan yang ada di dalam Wahyu Pancagaib adalah bahasa roh, bukan bahasa suku, apalagi bahasa Jawa. Lah, makhluk untuk bisa memahami bahasa roh, ya harus mengenal roh dan manunggal dengan roh. Kalau belum mengenal roh, belum manunggal dengan roh, bagaimana mungkin makhluk bisa menerjemahkan bahasa roh? Jadi, diterjemahkan model apapun, dengan bahasa apapun, bacaan-bacaan yang ada di dalam Wahyu Pancagaib tidak bisa. Sekalipun bisa, misalkan ada 10 orang yang menerjemahkan, sudah pasti berbeda-beda penerjemahannya. Itulah bahasa roh. Pertanyaan ke-12, Pak Web, butuh waktu berapa lama untuk gembleng menyelesaikan laku murni menuju suci? Jawabannya, kalau dimulai dari nol atau dari awal, maka bergantung seberapa besar niatnya dan seberapa bersih otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya. Namun, jika tidak dimulai dari nol atau dari awal, yaitu melakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan untuk menjaga otak atau pikiran, menjaga hati atau batin, menjaga kelamin atau syahwat, dan melakukan patrap samadhi mijil sampurno untuk membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat, dan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah untuk membuka cakra otak atau pikiran, cakra hati atau batin, cakra kelamin atau syahwat, dibutuhkan waktu 8 hari. Pertanyaan ke-13, cara untuk mendapatkan asmo sejati, bagaimana Pak Web? Cara untuk mendapatkan asmo sejati bisa ditempuh dengan laku murni menuju suci, yaitu menyelesaikan laku murninya menuju sucinya. Seperti yang sudah saya uraikan barusan, yaitu melakukan patrap samadhi mijil sowan, melakukan patrap samadhi mijil sampurno, melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Apa itu patrap samadhi mijil sowan? Apa itu patrap samadhi mijil sampurno? Apa itu patrap samadhi mijil toto lenggah? Dan bagaimana caranya? Silahkan mencari video saya di Putra Romo Channel yang berjudul Kunci The Power Level 1 untuk patrap samadhi mijil sowan, kunci The Power Level 2 untuk patrap samadhi mijil sampurno, dan kunci The Power Level 3 untuk patrap samadhi mijil toto lenggah. Jika videonya kurang jelas, cari artikelnya di Google, judulnya sama, dan mohon dibaca baik-baik penjelasannya agar supaya mengerti dan memahami apa maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Pertanyaan ke-14, Pak Web, apakah untuk mempelajari Wahyu Pancagaib harus menjadi biarawati atau biarawan yang tidak boleh menikah, yang sudah berkeluarga tidak boleh berhubungan suami istri atau ngesek, karena harus menjaga syahwat. Menjaga otak atau pikiran, menjaga hati atau batin, menjaga kelamin atau syahwat. Lah, syahwat itu bukan soal seks, bukan tentang berhubungan suami istri, bukan tentang bermain lawan jenis dengan lawan jenis. Syahwat yang dimaksud adalah keinginan, kehendak,
atau kemauan. Jika berhubungan badan, berhubungan suami istri atau seks atas dasar keinginan, berarti itu termasuk syahwat. Namun, jika seksnya itu berdasarkan gerak-gerik kesadaran hidup, itu tidak termasuk syahwat. Jadi, tidak harus menjadi biarawati, tidak harus menjadi biarawan. Apalagi sampai ngempet, ngesek. Tidak ada seperti itu. Karena syahwat yang dimaksud di sini adalah keinginan, kemauan, atau kehendak. Jagalah kelamin atau syahwat, maksudnya jagalah keinginan-keinginan kita, jagalah kehendak-kehendak kita, jagalah kemauan-kemauan kita, agar keinginan kita tidak meleset, kemauan kita tidak meleset, kehendak kita tidak meleset. Meleset yang dimaksud itu, meleset bagaimana Pak Wet? Meleset yang dimaksud adalah merusak, merugikan, menyakiti, dan sejenisnya. Pertanyaan yang ke-15, Pak Wet, apakah wahyu pancagaib bisa untuk menarik rezeki seperti supaya bisnisnya lancar dan menguntungkan, atau dagangannya laris, dan lain-lain? Soal rezeki atau soal kebutuhan duniawi tidak perlu dirisaukan, termasuk tentang bisnis, dagangan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Praktekkan saja wahyu pancagaib menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, lalu perhatikan apa yang terjadi. Pertanyaan ke-16, Pak Web, apakah wahyu pancagaib bisa digunakan untuk mencari barang hilang atau mengembalikan keluarga yang hilang dan sejenisnya? Jawabannya sama. Jika mengalami semua itu tidak perlu risau. Jalankan saja wahyu pancagaib atau praktekkan saja wahyu pancagaib atau ibadahkan saja wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Pertanyaan yang ke-17. Pak Web, apakah setelah menjadi putra, kita tidak boleh lagi melakukan sholat? Atau masih boleh? Seperti yang sudah saya jelaskan di ratusan video saya dan di artikel, bahwasanya wahyu pancagaib adalah hidup. Wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancer. Wahyu pancagaib adalah Roh Kudus atau Roh Suci atau Roh Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan apapun, termasuk agama. Agama adalah termasuk perbuatan-perbuatan baik. Sholat adalah termasuk perbuatan-perbuatan baik. Apapun itu, jika baik untuk diri sendiri dan banyak orang, lakukan, termasuk sholat itu. Jadi tidak ada larangan, tidak boleh sholat di dalam wahyu pancagaib. Tidak ada kewajiban harus meninggalkan agama di dalam wahyu pancagaib. Sebab itu saya membuat logo tentang wahyu pancagaib itu mencakup seluruh logo-logo atau lambang-lambang yang ada di seluruh agama. Artinya wahyu pancagaib bisa dilakukan oleh agama apapun, kepercayaan apapun, keyakinan apapun. Jadi tidak bertentangan. Karena apa? Karena wahyu pancagaib adalah soal hidup. Sedangkan selain wahyu pancagaib adalah soal raga yang bermasyarakat. Pertanyaan ke-18. Pak Web, apakah dengan wahyu pancagaib bisa menyembuhkan penyakit? Kalau mengalami sakit, usah dirisaukan, nggak usah dipikirin.
jalankan saja wahyu pancagaib, atau praktekkan saja wahyu pancagaib, atau ibadahkan saja wahyu pancagaib, menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Pertanyaan yang ke-19. Pak Web, untuk pemula, apa yang harus dipelajari dan dilakukan untuk hal ini? Untuk pemula, pelajari dan lakukan kunci The Power level 1, yaitu Patrap Samadhi Mijil Soan. Pelajari dan lakukan kunci The Power level 2, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Pelajari dan lakukan kunci The Power level 3, yaitu Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Itu adalah pelajaran praktek untuk pemula. Pertanyaan yang ke-20, Pak Web, boleh tidak saya minta nomor WA-nya Pak Web dan alamatnya Pak Web? Boleh, sangat boleh, dan saya persilahkan dengan rasa cinta kasih sayang. Caranya bagaimana Pak Web? Caranya klik judul video saya, lalu baca tulisan yang terlihat hingga selesai. Terus silahkan ditulis sendiri nomor WA-nya dan alamatnya. Pertanyaan yang ke-21. Pak Web, boleh tidak saya konsultasi lewat WA dan belajar jarak jauh melalui WA? Bukan tidak boleh, tapi tidak bisa. Dikarenakan kalau ini saya lakukan, berarti poro kadang yang belajar di pesanggerahan saya secara langsung akan terabaikan. Dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Karena siapapun dia yang datang ke pesanggerahan saya, pasti dengan perjuangan yang tidak mudah. Nunggu saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, mungkin saya punya asisten. Jadi boleh nanti lewat WA. Tapi kayaknya mustahil ya. Lawang koyong ini tadi presiden. Tapi kalau Tuhan menghendaki, apa yang mustahil ya? Ini siapa jari sing ngecat Lombok. Pertanyaan yang ke-22. Pak Web, laku apa yang terbaik dan termudah serta terdekat bagi seorang putra kekudangane Rama? Ya, kekudangane Rama itu. Kekudangane Rama adalah laku terbaik, termudah, dan terdekat bagi yang mau. Kalau bagi yang tidak mau, rumit di situ, sulit. Apakah kekudangane Rama itu? Heh, putraning Sun sami, para satriya lan wanita mereneo. Sun jarwani, mangertiya jeneng sira wis sun sabda dadi kitab suci sejati adamakna. Iku wujudira. Ulang reh sejati dadiya uninira. Berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putraning Sun. Itu satu-satunya laku terbaik, termudah, serta terdekat bagi seorang putra. Pertanyaan ke-23, Pak Web, apa tanda atau indikasinya kalau putra kekudangane Rama itu sudah berhasil di dalam spiritualnya? Tanda atau indikasinya seorang putra yang sudah berhasil spiritualnya adalah otak atau pikirannya terjaga kebersihannya. Hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya. Lah, siapapun dia, bukan hanya putra Rama saja, jika otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, jika hati atau batinnya terjaga kebersihannya, jika kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya, pasti wujudnya akan menjadi kitab sejati adamakna.
Sudah pasti kata-katanya akan menjadi wulangreh sejati. Dan sudah pasti tingkah lakunya berbudi bawa laksono. Itu tanda atau indikasi paling menonjol dan paling mudah diketahui oleh orang awam. Pertanyaan ke-24. Pak Web, apa tanda-tanda atau yang menandai kalau seseorang itu adalah putra kekudangane Romo? Tanda-tandanya kalau seseorang itu adalah putra kekudangane Romo, segerak-geraknya, segerik-geriknya yang dibicarakan pasti wahyu pancagaib. Segerak-geriknya yang dibicarakan pasti wahyu pancalaku. Segerak-geriknya pasti yang dibicarakan tentang Romo, tentang Maha Suci, bukan yang lain. Apalagi sampai berpikir buruk, sirik iri, itu tidak ada pada diri seseorang itu. Pertanyaan ke-25. Apakah dengan menjalankan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku bisa melunasi hutang dan menyelesaikan masalah, Pak Web? Kalau panjenengan mempunyai hutang dan masalah, apapun masalah panjenengan, jalankan saja atau lakukan saja atau ibadahkan saja wahyu pancagaib menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Pertanyaan ke-26. Apakah wahyu pancagaib itu bisa untuk menarik jodoh atau rezeki, Pak Web? Jawabannya sama. Usah dirisaukan. Jalankan saja, praktekkan saja, atau ibadahkan saja wahyu pancagaib menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, lalu perhatikan apa yang terjadi. Pertanyaan ke-27. Pak Web, apakah putra masih boleh berziarah kubur seperti ke makam orang tua atau leluhur, atau para tokoh spiritual seperti para wali dan sejenisnya? Boleh jika tujuannya baik. Namun ziarahnya harus sempurna, tidak asal ziarah. Semisal contoh seperti yang sudah saya contohkan di video saya di Putra Romo Channel terkait tata cara berziarah atau berkunjung ke punden, candi, atau keramat-keramat para leluhur. Silahkan simak videonya. Videonya itu sudah ada. Bahkan ada 3 video kalau tidak salah. Pertanyaan ke-28. Pak Web, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan buku kunci The Power, buku bimbingan wahyu pancagaib, Pak Web? Caranya datang langsung temui saya di Gubuk Jenggolo Manik yang alamatnya tercantum di setiap video saya. Dan gratis. Tapi saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya, Pak Web, tanggung jawab saya, dan lain sebagainya. Namun saya ingin memiliki buku kunci The Power. Boleh. Tapi saya minta pengganti pembuatan dan pengiriman bukunya. Apakah dengan seperti itu bukan berarti Pak Web sudah menjual belikan ilmu? Silahkan dipikir sendiri. Andai kata panjenengan tidak bisa meninggalkan rumah, tidak bisa menemui saya, tapi menginginkan buku karya saya yang saya tulis berbulan-bulan dan saya cetak dengan tidak gratis, lalu panjenengan menginginkan saya datang ke tempat panjenengan mengantarkan buku bimbingan atau mengirimkan buku bimbingan melalui kantor pos, JNE dan lain sebagainya, menurut perenungan panjenengan dengan
dengan sadar bagaimana? Silahkan direnungkan sendiri. Pertanyaan ke-29. Pak Web, apa boleh saya datang ke tempat Pak Web untuk belajar secara langsung? Kalau boleh, apa syaratnya? Biayanya berapa? Dan apa yang mesti saya persiapkan sebelum menemui Pak Web? Boleh kapanpun panjenengan datang ke tempat saya dengan niat mau belajar, boleh. Pesanggrahan saya 24 jam full. Tidak pernah tutup karena tidak ada pintunya. Iya kan, nggak ada pintunya kok. Lah tutupnya gimana? Lo nggak ada pintunya. Syaratnya gratis. Biayanya berapa Pak Web? Gratis. Tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Syaratnya Pak Web, syaratnya siap untuk tidak berpikir buruk atau jelek. Syaratnya siap untuk tidak berhati sirik, iri, dengki, dan bla 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 seperti yang sudah saya jelaskan di ratusan video saya. Dan yang paling utama, bersungguh-sungguh. Selain itu, tidak ada persyaratan apapun. Yang perlu dipersiapkan sebelum menemui saya di pesanggrahan adalah melakukan patrap samadhi yang tersurat di dalam tag kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3 sebelum menemui saya. Pertanyaan ke-30. Apakah untuk bisa bertemu Pak Web mesti janjian dulu? Jam berapa dan hari apa gitu Pak Web? Saya bukan orang penting. Saya bukan pegawai, saya bukan onderdil. Kok onderdil? Apa maksudnya? Itu apa? Wis pokoknya ngono kae. Jadi untuk bisa bertemu sama saya ndak perlu janjian dulu. Wis kalau panjenengan punya kerentek, ada kerentek mau datang ke tempat saya menemui saya, berangkat saja, ndak usah janji-janjian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pesanggrahan saya 24 jam full buka, ndak pernah tutup dikarenakan nggak ada pintunya. Jadi ndak perlu janji-janjian. Pertanyaan 31. Maaf Pak Web, agama Pak Web itu apa? Saya jawab ya. Saya pernah masuk ke dalam agama Kristen untuk mempelajari seluruh kaidah dan akidah di agama Kristen. Saya juga pernah masuk ke dalam agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang lainnya. Jadi kalau saya ditanya agamanya apa, keder nih saya jawabnya. Namun yang pasti tertulis di dalam KTP saya, agama saya adalah agama Islam. Kepercayaan saya adalah kepercayaan hidup, keyakinan saya adalah Maha Suci hidup. Pertanyaan yang ke-32, nama asli Pak Web sebenarnya siapa? Dan aslinya dari mana Pak Web? Nama asli saya dari kakek adalah Toso Wijaya. Nama asli saya dari bapak dan ibu adalah Jakatolos. Nama karangan saya sendiri adalah Santoso. Namun saya lebih suka dipanggil Wong Edan Bagu, yang disingkat menjadi Web. Pertanyaan ke-33. Bagaimana menurut Pak Web agama itu? Seluruh agama menurut saya baik adanya. Tidak ada satupun agama yang buruk. Jadi no problem bagi saya. Apapun agama itu. Pertanyaan
ke-34. Apakah ajaran wahyu pancagaib itu termasuk agama atau kepercayaan, Pak Web? Tadi sudah saya jelaskan ya. Bahwasanya wahyu pancagaib adalah tentang sedulur papat kalimo pancer. Wahyu pancagaib adalah tentang hidup. Wahyu pancagaib adalah tentang Roh Kudus atau Roh Suci atau Roh Tuhan. Wahyu pancagaib adalah tentang Maha Suci Tuhan, bukan yang lain. Ini bukan agama, ini bukan kepercayaan, ini bukan keyakinan, ini bukan partai, golongan, perguruan, kebatinan, organisasi, dan lain sebagainya. Simpelnya ini adalah hidup yang seumur hidup menghidupi seluruh manusia yang masih hidup. Pertanyaan yang ke-35. Pak Web, apakah seorang putra tidak boleh membunuh hewan seperti ayam, burung, ikan, sapi untuk dimakan? Tidak ada larangan tentang ini. Tidak ada larangan tentang ini bagi seorang putra kekudangane Rama. Kenapa tidak ada larangan tentang ini bagi seorang putra kekudangane Rama? Sebab putra kekudangane Rama punya alat untuk menyempurnakan apapun itu. Punya alat untuk mengembalikan apapun itu kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Jadi, lakukan jika itu memang dibutuhkan dan berguna atau bermanfaat. Yang penting disempurnakan. Pertanyaan ke-36. Pak Web, apa untung dan ruginya bagi seorang yang menjalani wahyu pancagaib? Wah, ini benar-benar pembisnis ya. Sampai-sampai tentang spiritual ditanyakan tentang untung dan rugi. Mantap. Untungnya bagi seorang yang menjalani atau menjalankan wahyu pancagaib menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah mengenal identitas jati diri pribadinya sendiri, mengenal potensi-potensi yang ada di dalam dirinya sendiri, mengenal asal-usul sangkan paraning dumadinya sendiri, mengenal guru sejatinya sendiri, bahkan mengenal Tuhannya sendiri. Itu adalah bentuk keuntungan-keuntungan bagi seorang yang menjalani atau menjalankan wahyu pancagaib. Sedangkan kerugiannya yang akan dialami oleh seorang putra kekudangane Rama yang menjalankan wahyu pancagaib adalah sudah tidak bisa berpikir buruk lagi atau berpikir jelek lagi. Sudah tidak bisa sirik, iri, dengki, membuli, membenci, memfitnah, dendam, mengadu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain untuk dihina, dihakimi, diadili. Sudah tidak bisa lagi menyimpan sesuatu betapapun berharganya di dalam syahwat. Sudah tidak bisa lagi menyimpan apapun itu yang berharga atau yang tidak berharga di dalam syahwatnya. Itu bentuk kerugian-kerugian bagi seorang putra kekudangane Rama yang menjalani atau menjalankan wahyu pancagaib. Pertanyaan ke-37. Ini pertanyaannya panjang. Atau pertanyaan terakhir. Apakah mati sak jeroning urip yang merupakan penyelesaian manekung atau gembleng adalah puncaknya laku kunci atau pelajaran akhir atau klimaknya wahyu pancagaib yang Pak Web ajarkan? Tidak, jawabannya tidak dan bukan. Mati sak jeroning urip
yang merupakan penyelesaian manekung atau gembleng, itu bukan puncaknya wahyu pancagaib. Itu bukan titik akhir atau klimaknya wahyu pancagaib. Puncaknya wahyu pancagaib atau pelajaran akhir wahyu pancagaib atau klimaknya wahyu pancagaib adalah kesempurnaan abadi. Atau mijilake Rama. Di dalam bahasa laku kuncinya disebut sebagai mijilake Rama. Di dalam bahasa spiritualnya disebut sebagai kesempurnaan abadi atau sampurnaning pati lan urip. Itu adalah puncaknya atau pelajaran akhir atau klimaknya wahyu pancagaib yang diibadahkan atau dipraktekkan menggunakan wahyu pancalaku. Rama berfirman, jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Lah, ini yang menjadi puncaknya atau titik akhir atau klimaknya. Untuk bisa mijilake Rama, untuk bisa mencapai kesempurnaan abadi, dibutuhkan laku berikutnya, yaitu laku suci menuju abadi. Cara dan teknik untuk mempertahankan pencapaian suci yang telah dicapai setelah manekung atau gembleng. Dan tentang pelajaran ini saya tidak bisa memberikan informasi secara umum di media karena ini adalah pelajaran khusus. Jadi hanya dapat disampaikan kepada orang yang sedang gembleng atau sedang manekung. Kalau tidak sedang gembleng, kalau tidak sedang manekung, tidak bisa mendengarkan teknik-teknik, metode-metode, atau cara-cara untuk mencapai kesempurnaan abadi atau mijilake Rama. Sedangkan kesempurnaan abadi atau mijilake Rama ini sudah menjadi urusan pribadi masing-masing. Di sini saya sudah tidak bisa ikut campur lagi. Di tahapan ini saya sudah tidak bisa ikut campur lagi. Dikarenakan itu urusan panjenengan dengan Tuhannya panjenengan. Itu urusan putronya panjenengan dengan romonya panjenengan. Tidak bisa orang lain ikut campur. Romo, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa pertanyaan tadi. Mijilake Rama berarti harus setara dengan Rama. Jadi kesempurnaan abadi atau mijilake Rama ini sudah bukan perkara laku lagi. Bukan soal spiritual lagi. Melainkan tentang dan soal kelayakan seorang putra kekudangane Rama. Lah, layak atau belum layak, siapapun tidak bisa ikut campur di sini. Karena yang mengetahui seorang putra itu sudah layak atau belum, kan Rama, bukan saya atau panjenengan sendiri. Nah, laku pribadi di dalam wahyu pancagaib yang dimaksud adalah di ranah ini atau di tahapan ini, yaitu tentang kelayaan diri kita. Sudah layakkah wujud kita ini menjadi wadahnya Tuhan? Sudah layakkah wujud kita ini menjadi rumah Tuhan? Nah, ini perkara di sini. Lah, ini kan soal pribadi. Artinya, saya tidak bisa menjadikan panjenengan supaya panjenengan itu layak menurut Tuhan.
Ini yang tidak bisa saya lakukan. Ya. Yang tidak bisa saya lakukan, yang saya tidak bisa ikut campur adalah menjadikan panjenengan layak bagi Tuhan. Layak bagi Romo. Layak bagi Maha Suci. Itu urusan panjenengan dengan Romonya panjenengan sendiri. Bukan dengan saya lagi. Mempertahankan pencapaian suci setelah manekung atau gembleng, yaitu melakukan patrap samadhi mijil sowan ketika hendak tidur, melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidurnya, dan melakukan patrap samadhi mijil sampurno jika sewaktu-waktu mengalami ragu, takut, bimbang, dan sakit. Itu adalah cara untuk mempertahankan pencapaian suci yang sudah berhasil dicapai. Sedangkan patrap samadhi manunggal jati adalah cara atau teknik untuk memperluas atau menguniversalkan pencapaian suci yang sudah dicapai setelah manekung atau gembleng. Kalau dalam beberapa waktu dengan ini otak atau pikiran kita terjaga kebersihannya, tidak ternoda, hati atau batin kita terjaga kebersihannya, tidak ternoda, kalau kelamin atau syahwat kita terjaga kebersihannya, tidak ternoda, sudah pasti saya berani memastikan panjenengan layak menjadi wadah atau rumah atau gambaran kenyataan wujud Maha Suci Tuhan. Artinya panjenengan sudah pasti bisa mijilake Romo. Kesempurnaan abadi menjadi hak mutlak panjenengan. Namun jika ada kalanya ternoda, ada kalanya tidak, ada kalanya bersih, ada kalanya tidak, itu panjenengan sendiri yang boleh menilai. Saya tidak berani menilai. Kesadaran kontinu yang saya maksud adalah kesadaran seperti itu. Jadi setelah selesai manekung atau setelah selesai gembleng, kan kita sudah mencapai suci. Lah, jagalah suci itu agar tidak ternoda lagi dan menjadi universal. Itulah potensi untuk bisa mijilake Romo. Jika kita mampu bisa menjaga potensi mijilake Romo, sudah pasti bisa memijilake Romo. Jadi potensi, satu-satunya potensi untuk bisa mijilake Romo, satu-satunya potensi untuk kesempurnaan abadi adalah pencapaian panjenengan ketika panjenengan berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Maka sebab itu saya wanti-wanti, jagalah, 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 karena itu hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan cara-cara untuk menjaganya, cara-cara untuk memperluasnya sudah pasti akan selalu saya motivasikan ketika panjenengan selesai menyelesaikan laku manekung atau gembleng. Jadi kesimpulannya, mijilake Romo atau kesempurnaan abadi adalah tentang atau soal kelayakan panjenengan dengan Tuhan panjenengan ketika pacaran atau bercumbu.
Nah, kalau di taraf laku, ini adalah laku tertinggi. Di zaman para pendahulu kita atau leluhur kita disebut-sebut sebagai orang suci. Dan yang ditakuti oleh pendahulu kita atau leluhur kita adalah di bagian ini. Para leluhur kita takut kalau nanti anak cucunya tidak memiliki kemampuan untuk menjaganya. Sehingga hanya akan ditemui capek belaka. Namun, mari jangan takut, jangan ragu. Mari kita buktikan bersama-sama bahwa apa yang dikhawatirkan oleh leluhur kita itu tidak tepat. Mari kita buktikan bersama-sama bahwa kita pasti bisa dan mampu menjaganya. Jadi, saya ulang, titik akhir atau titik klimaknya Wahyu Pancagaib adalah mijilake Rama. Mijilake Rama atau kesempurnaan abadi atau sampurnaning pati lan urip. Mijilake Rama, kesempurnaan abadi atau sampurnaning pati lan urip, ini tentang kelayaan, bukan tentang laku, bukan tentang spiritual, tapi tentang kelayaan. Terkait apa? Terkait Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas atau Maqdis atau otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. 3 singgasana ini menurut panjenengan sudah layakkah ditempati oleh Maha Suci Tuhan? Nah, itu yang tahu panjenengan sendiri, bukan saya. Nah, kalau 3 singgasana ini ada kalanya bersih, ada kalanya tidak, jangan minta bisa mijilake Rama. Bersabar saja dan berusahalah lagi. Sampai kapan Pak Web? Sampai panjenengan benar-benar bisa menjaga kebersihannya dan tidak akan pernah ternoda lagi. Apakah mungkin bisa? Bisa. Lawang kita berasal dari situ. Kita didesain untuk itu. Kita dicipta untuk itu. Bisa. Semua manusia hidup bisa. Tinggal mau atau tidak. Orang-orang spiritual mengistilahkannya untuk bisa mencapai ini adalah harus taubatan nasuha. Kapok yang tidak kambuh lagi. Kapok yang tidak kumat-kumatan lagi. Dan itu pasti bisa. Apakah tidak bisa dibimbing oleh Pak Web? Bukankah selama ini saya membimbing tentang itu? Betapapun saya berulang-ulang kali jaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan. Kalau panjenengan masih menyukai pemikiran-pemikiran buruk, pemikiran-pemikiran jelek, mana mungkin bisa? Betapapun saya berulang-ulang kali jaga kebersihan hati atau batinmu. Lah kalau panjenengan masih menyukai kebiasaan-kebiasaan syirik, iri, dengki, apa mungkin bisa? Tapi kalau panjenengan bersedia siap bercerai dengan pikiran-pikiran buruk itu, pikiran-pikiran negatif itu, pikiran-pikiran jelek itu, siap bersedia bercerai dengan rasa dan perasaan syirik, iri, dengki, dan lain-lainnya itu, siap bercerai dengan itu, bisa.
Apakah Pak W benar-benar tidak bisa melakukannya atau membantu untuk hal itu? Bisa. Tapi kasihan poro kadang yang belum pernah bertemu dengan saya. Yang ingin mendapatkan bimbingan langsung dengan saya. Kasihan mereka. Kalau saya sampai melakukan pelayakan diri panjenengan bagi Tuhan. Karena untuk bisa menjadikan diri panjenengan layak seketika ini juga bagi Tuhan, berarti saya harus melebur diri saya menjadi diri panjenengan. Artinya orang-orang yang ingin bertemu saya secara langsung, orang-orang yang ingin mendapatkan bimbingan secara langsung dari saya akan kehilangan sosok saya. Hanya ada satu cara untuk menjadikan panjenengan layak bagi Tuhan sekarang ini tanpa berjuang sendiri, menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan sendiri, ujuk-ujuk bisa menjadi layak bagi Tuhan, bisa. Dan caranya hanya satu, yaitu saya harus memusnahkan diri saya menjadi diri panjenengan. Kalau ada yang mau mengambil alih seluruh peran saya, dan saya siap melakukannya. Bisa paham nggih? Jangan ragu, jangan takut. Panjenengan juga bisa. Wong edan bagu bisa, panjenengan pasti bisa. Karena wong edan bagu juga manusia sama seperti panjenengan. Kalau wong edan bagu bisa, panjenengan berarti pasti bisa. Tinggal panjenengannya mau apa tidak, bercerai, pegatan, sama pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jelek. Ini mau nggak panjenengan bercerai dengan itu? Panjenengan mau tidak bercerai dengan sirik, iri, dengki? Mau nggak jenengan bercerai dengan itu? Ini perkara itu tok aslinya. Bukan perkara lainnya. Ya. Bukan perkara lainnya, bukan tentang yang lainnya. Tentang itu saja. Kalau panjenengan mau bercerai dengan itu, bisa. Terlebih lagi, Romo itu sudah ngempet. Ingin dimijilake oleh panjenengan. Sudah ngempet dia. Ibaratnya bisul itu muntuk-muntuk. Nah, tinggal kitanya mau tidak bersedia atau tidak bercerai dengan pemikiran-pemikiran buruk atau jelek. Bercerai dengan rasa dan perasaan iri, sirik, dengki seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bercerai dengan itu, mau tidak, tinggal itu toh. Bukan perkara lain. Nah, itu soal perenungan pribadi. Maka terkait hal tersebut silahkan direnungkan oleh panjenengan sendiri. Apa untungnya dengan semua itu? Apakah dengan berpikir jelek? Apakah dengan berpikir tidak baik? Apakah dengan berpikir buruk hutangnya bisa lunas? Penyakitnya bisa sembuh? Hidung yang pesek bisa berubah jadi mancung? Kira-kira bisa seperti itu enggak? Kalau tidak ada manfaat kebaikan apapun, kenapa tidak bisa untuk bercerai dengan pemikiran-pemikiran buruk atau jelek itu? Kira-kira begitu enggak? Tinggal jenengan renungan sendiri. Apakah dengan memiliki rasa dan perasaan di dalam hati atau batin,
Syirik sama orang lain, dengki sama orang lain, benci, membuli orang lain, memfitnah orang lain, dendam sama orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain untuk dinilai, dihakimi, dijatuhkan, diadili. Apakah dengan begitu kredit motor kita bisa lunas? Masalah kita bisa selesai? Utang-utang kita bisa selesai? Atau mungkin hidung kita yang pesek bisa berubah jadi mancung? Wajah kita yang kurang ganteng bisa berubah menjadi lebih ganteng? Kan tidak sih. Apa sulitnya bercerai dengan syirik, iri, dengki, dan lain-lain itu? Lawang tidak ada keuntungan apapun yang kita dapatkan dari melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini perkara keputusan pribadi panjenengan. Dengan Tuhan panjenengan, bukan dengan saya. Saya tidak bisa memaksa panjenengan, kamu jangan berpikir buruk, tidak bisa. Ini soal pribadi, ini soal kesadaran pribadi masing-masing. Jadi tidak bisa. Kalau panjenengan benar-benar ingin bisa mijilake Romo, kalau panjenengan benar-benar ingin mencapai kesempurnaan abadi atau sampurnane mati lan urip, panjenengan harus bersedia bercerai dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Itulah penyakit kita yang sesungguhnya. Itulah noda diri yang sesungguhnya. Yang selama ini menutupi Romo yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita sama sekali tidak bisa mijilake Romo. Boro-boro mijilake. Menyadari bahwa kita di setiap saatnya tidak pernah berpisah dengan Romo saja nggak bisa. Apalagi sampai mijilake. Menyadari bahwa kita itu sesungguhnya di setiap saat manunggal dengan Romo. Tidak pernah berpisah sedetik pun dengan Romo. Tidak bisa apalagi sampai mijilake Romo. Dikarenakan apa? Terlalu banyak penyakit hingga komplikasi. Terlalu banyak noda yang menutupi Romo. Itulah puncak klimaknya Wahyu Pancagaib adalah jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Engkau aku ciptakan, maka engkau harus bisa menciptakan aku, karena engkau adalah wujud gambaran kenyataanku. Itu adalah puncak klimaknya Wahyu Pancagaib. Paham nggih? Mantap. Menjawab 37 pertanyaan, tapi kita juga ikut mendapat hikmahnya. Dan kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Kita sambung kali lain dengan tema atau masakan yang berbeda. Namun intinya masih tetap sama, yaitu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Cantiknya anak gadis meluk kadangan. Kalau ikut kadangan kelihatan cantik ya.